Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 segera dimulai. The flag ceremony to commemorate National Education Day, Friday, May 2nd, 2025, shall start soon. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. All platoon leaders, please prepare your troops. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. The commander of the ceremony enters the ceremonial ground. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin kelompok 1. Salutation to the commander of the ceremony, led by platoon leader 1. Pemimpin upacara, hormat, terus. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Report from each platoon leader to the commander of the ceremony. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. The inspector of the ceremony enters the ceremonial Penghormatan kepada pembina upacara. Salutation to the inspector of the ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Report from the commander to the inspector of the ceremony. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh kelompok paduan suara. Raising of the national flag, followed by Indonesia Raya anthem by a ceremony choir. Duduk dan di tempat. Gerak. Belok kanan, angkat, tegap, maju.
kali belok kanan. Dua. Henti. Gerak. Dah, mantap, mantap. Dah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Moment of silence, led by the inspector of the ceremony. Marilah Bapak Ibu Guru, anak sekalian mengundang kita untuk mengenal para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan. Mengenal kita mulai. Pembacaan naskah Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Reading of the Pancasila text, led by the inspector and followed by all participants. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Reading the Constitution of Republic Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa
Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan diri kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara, Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Speech by the Inspector of the Ceremony, addressed by the Minister of Education, Culture, Research, and Technology. Untuk amanat bendera dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 268 Jakarta, Bapak Gunadi SPDM. Yang saya hormati para wakil, yang saya hormati Dewan Guru, yang terhormat Ibu Kasatpel SMP 268 Jakarta, Ibu Arya SPD, yang saya hormati karyawan Mendik SMP 268 Jakarta, serta anak-anakku SMP Negeri 268 Jakarta yang saya banggakan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dulu pada petugas upacara dalam hari ini, khusus dan fasilitas dan pendukung upacara, tentunya sound systemnya. Bapak akan membacakan pidato Bapak Menteri Pendidikan yang temanya partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita membacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh damai dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera yang berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional ditandai merupakan momentum untuk kita menunjukkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh rakyat bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar
di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bangsa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkan, kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan atau homo educatum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan, memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang serta vertikal mengangkat harkat martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asa Cita keempat, Presiden Prabowo komitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengangkat Indonesia menjadi bangsa yang negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo komitmen memutus rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, meningkatkan kualifikasi dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Pada guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah memperbaiki tata kelola pembinaan dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam, deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Setelah pedagogi dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan akhlak Indonesia hebat melalui bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur tepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak diluncurkan album hijau yang berisi lagu dan anak-anak. Dengan demikian, pada Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, bergotong royong, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semuanya. Semoga Tuhan meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukhtin. Pembacaan doa. Reciting prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian,
marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan olehnya. Alhamdulillahi ala ni'amihi lahirati wal batinati qadiman wa hadista. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang Maha Mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kekuatan jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang saleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah yang Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin, bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah, kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negerimu yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban dengan ridla dan inayahmu. Ya Allah yang mujibas sayyidin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. The report from the commander to the inspector that the ceremony has ended. Kembali ke tempat duduknya. Penghormatan kepada pembina upacara. Salutation to the inspector of the ceremony. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. The inspector leads the ceremonial yard followed by officers and staff. Laporan pemimpin kelompok kepada pemimpin upacara. Report from each second leader to